Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di konten yang santai, kreatif, dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Kali ini saya akan membagikan informasi terbaru tentang SKB 4 Menteri yang saya ambil dari Instagram Kemendikbud RI. Sahabat Dikbud, Kemendikbudristek bersama dengan Kemenkes RI, Kemenak RI, dan Kemendagri mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. SKB ini berisi penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih baik dan rinci, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Selain itu, dalam laman Kemendikbud RI juga disampaikan bahwa aspek pemantauan dan evaluasi PTM terbatas seperti penggunaan teknologi, termasuk dashboard notifikasi kasus yang dapat diakses oleh satuan pendidikan dan surveillance epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTMT terbatas dijelaskan juga dalam SKB ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak informasi selengkapnya pada infografis di halaman berikut yang saya ambil juga dari laman Kemendikbud RI. Sahabat Dikbud, pada infografis yang pertama, di situ disebutkan adanya penyesuaian SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berikut dengan nomor-nomor suratnya tercantum dengan lengkap di situ. Disebutkan bahwa situasi pandemi yang terkendali menumbuhkan optimisme untuk bersama pulihkan pendidikan. Dan hampir 2 tahun anak-anak Indonesia tidak belajar sebagaimana mestinya. Pemulihan sangat mendesak untuk dilakukan. SKB 4 Menteri ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak Indonesia. Kemudian apa yang beda dari SKB 4 Menteri ini? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas yang terdiri dari kriteria, kapasitas PTM, frekuensi, dan durasi atau jam pembelajaran. Untuk kriteria terbagi lagi menjadi kategori, kondisi daerah, vaksinasi dosis 2 PTK-nya, dan vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten atau kota. Kategori sendiri terbagi menjadi 7, yaitu kategori A, B, C, D, E, F, dan K. Kategori A, B, dan C itu masuk pada kondisi daerah PPKM level 1 dan 2, kemudian kategori D dan E untuk kondisi daerah PPKM level 3, kategori F untuk daerah dengan PPKM level 4, dan kategori K untuk daerah khusus atau 3T. Mari kita simak secara keseluruhan. Untuk kategori A, vaksinasi dosis 2 PTK-nya itu lebih dari 80%, sedangkan vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten atau kotanya itu lebih dari 50%. Kemudian kapasitas PTM-nya bisa 100%, frekuensinya full hari sekolah, kemudian durasi atau jam pelajarannya itu maksimal 6 jam. Untuk kategori B, jumlah PTK yang sudah divaksinasi dosis 2 itu 50-79%. Kemudian lansia yang sudah divaksinasi dosis 2 di tingkat kabupaten kotanya antara 40-50%. Dan kapasitas PTM yang diperbolehkan itu 50%, frekuensinya boleh setiap hari kerja dan maksimal durasinya 6 jam. Kemudian untuk yang masuk kategori C, itu kalau PTK yang sudah divaksinasi dosis 2 itu berjumlah kurang dari 50%, kemudian lansia di tingkat kabupaten kota yang sudah divaksinasi dosis 2 itu mencapai kurang dari 40%, maka PTM yang diperbolehkan itu kapasitasnya 50% dengan frekuensi setiap hari kerja
dan durasi maksimal adalah 4 jam. Kemudian untuk kategori D, dengan kondisi daerah pada PPKM level 3, maka PTK yang sudah divaksinasi dosis 2 itu bisa lebih atau sama dengan 40%. Kemudian lansia di tingkat kabupaten kotanya mencapai lebih atau sama dengan 10%, maka PTM sudah diperbolehkan dengan kapasitas 50% setiap hari sekolah dan maksimal juga durasinya adalah 4 jam. Sedangkan untuk kategori E, ini untuk daerah yang juga sama dengan kondisi PPKM level 3, namun PTK-nya yang sudah divaksinasi dosis 2 itu kurang dari 40% dan lansia di tingkat kabupaten atau kota yang sudah divaksinasi dosis 2 juga kurang dari 10%, maka kegiatan pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh penuh. Jadi tidak diperbolehkan tatap muka. Demikian juga untuk kategori F, dengan kondisi daerah PPKM level 4, maka sama sekali tidak boleh pertemuan tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh penuh. Sedangkan untuk kategori K, yaitu untuk daerah khusus atau 3T, pembelajaran dapat dilakukan dengan PTM dengan kapasitas 100% full setiap hari sekolah dengan durasi maksimal 6 jam pelajaran. Di sini tidak ada keharusan jumlah PTK yang sudah divaksinasi dosis 2 ataupun jumlah lansia di tingkat kabupaten kota yang sudah divaksinasi. Kemudian diatur juga bahwa pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas terdiri dari 3 poin. Yang pertama, mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat. Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan, serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten atau kota. Dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena kondisi geografis. Hal ini sesuai dengan Kepmendikbud nomor 160/P/2021. Yang kedua, orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester 1 tahun ajaran atau tahun akademik 2021-2022 berakhir. Dan mulai semester 2 tahun ajaran atau tahun akademik 2021-2022 atau mulai bulan Januari 2022, semua wajib mengikuti PTM terbatas. Yang ketiga, satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19 atau Tim Pembina UKS. Kemudian penghentian PTM terbatas sementara. Pada SKP 4 Menteri yang saat ini sedang kita laksanakan, penghentian PTM terbatas dilakukan apabila ada temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan. Pemda dapat menutup satuan pendidikan dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat 3 kali 24 jam. Kemudian SKP 4 Menteri yang baru, penghentian sementara PTM terbatas di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi 1.
klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, angka positivity rate hasil ACF di atas 5%. Kemudian yang ketiga, warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Apabila setelah dilakukan surveillance bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5%, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan atau kontak erat COVID-19 selama 5 kali 24 jam. Kemudian untuk vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Semula SKB 4 Menteri yang saat ini kita laksanakan, satuan pendidikan yang mayoritas PTK sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas. Untuk PTK yang belum divaksin, disarankan mengajar secara jarak jauh. Kemudian pada SKB 4 Menteri yang baru, cakupan vaksinasi PTK atau jumlah PTK yang sudah divaksinasi mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM terbatas pada PPKM level 1, level 2, dan level 3. PTK yang belum divaksinasi mengajar secara PJJ. PTK yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat divaksinasi dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan atau yakni Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Meskipun bukan syarat mengikuti PTM terbatas, orang tua atau wali diimbau mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksinasi. Kemudian pemantauan dan evaluasi PTM terbatas. Pada SKB 4 Menteri yang saat ini, yang dipantau adalah pertama, kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa. Kedua, laporan proses PTM terbatas. Yang ketiga, kasus konfirmasi COVID-19 dari laporan sekolah. Pada SKB 4 Menteri terbaru, yang dipantau adalah kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa, kasus suspek atau gejala COVID-19 dan komorbid, kemudian tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan, kemudian status vaksin warga satuan pendidikan, dan kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19. Dalam SKB 4 Menteri yang terbaru, juga diatur penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas, yaitu integrasi Dapodik atau EMIS dengan Peduli Lindungi. Di antaranya, notifikasi positif COVID-19 atau kontak erat atau melalui WhatsApp kepada pihak sekolah dan Pemda. Kemudian, melihat status kondisi sekolah pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id dan https://madrasahaman.kemkes.go.id. Selanjutnya penggunaan QR Code Peduli Lindungi untuk pengunjung dan tamu sekolah. Kemudian integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID. Evaluasi dan validasi PTM terbatas berdasarkan pada data daftar periksa. Kemudian juga dilakukan surveillance epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas. Selanjutnya adalah pembukaan kantin, pedagang, kegiatan olahraga, dan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Pada SKB 4 Menteri sebelumnya,
Masa transisi 2 bulan pertama sejak PTM terbatas dilaksanakan belum boleh dibuka. Apabila setelah 2 bulan tidak ada ketemuan kasus COVID-19, maka kantin, kegiatan olahraga, dan ekstrakurikuler boleh dibuka. Pada SKP 4 Menteri terbaru, kantin belum diperbolehkan beroperasi. Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Yang terakhir adalah daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Pada SKP 4 Menteri sebelumnya, daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan area wajib masker, kemudian memiliki termogan, dan mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Sedangkan pada SKP 4 Menteri yang baru, daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya, kemudian memiliki tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id atau https://madrasahaman.kemkes.go.id dan memasang QR Code aplikasi Peduli Lindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan. Yang terakhir adalah melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 atau BLC Satuan Pendidikan. Nah, sahabat Dikbud, demikianlah penyesuaian SKP 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang terbaru. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.